Nah, jadi skenario-nya kalau emang area ini nggak mampu untuk tertembus, artinya dia memantul, masih mempertahankan harga, kemungkinan dia akan menguji ini lagi. Ya. Jika ini nggak mampu jebol, ya dia akan menguji ini lagi. Ya, seandainya ini ternyata ini udah berkali-kali nggak fresh, ternyata jebol ya dia akan ke atas. Menguji ke bawah, ternyata area ini nggak kuat, dia akan ke bawah menuju ke area Drop-Base Rally. Rally base drop, ya sini ada rally base drop. Cuman harganya masih cukup jauh. Di atas ini ada rally base rally yang paling agresif ya. Jadi semakin ke bawah semakin konservatif, artinya RRT semakin bagus. EMA yang lainnya juga di bawah EMA 200. Kita WTNC dulu, marking di sini ada rally base drop. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Rizky dari channel Dunia Trader. Seperti biasa, sebelum kita mulai kita akan disclaimer dulu bahwasanya apa yang kita sampaikan itu adalah sebuah edukasi semata. Jadi kita belajar bareng supply and demand. Jadi nanti ketika ada plan yang cukup menarik, itu bukan sebuah signal atau rekomendasi apapun. Itu adalah murni sudut pandang saya pribadi dalam melihat market. Jadi teman-teman wajib untuk analisa ulang, wajib sesuaikan dengan plan dan money management masing-masing. Nggak ada jaminan apapun dari saya dan resiko adalah di tangan teman-teman masing-masing. Jadi teman-teman harus bijak dalam memutuskan apapun itu karena trading punya resiko yang cukup tinggi. Dan teman-teman wajib baca disclaimer yang ada di running text ataupun yang ada di kolom deskripsi. Oke, kita akan mulai dari SAU USD. Nah, SAU USD ini pembahasan yang sering kali kita lakukan ya. Sekarang kondisi SAU USD ini seperti yang kita bahas adalah uptrend ya. Kenapa? Karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200 gitu ya. Jadi ada beberapa area yang cukup menarik kita tambahkan ya. Di sini ada Drop-Base Rally juga, ini sama Drop-Base Rally yang paling konservatif, artinya yang risk and reward-nya paling bagus di bawah. Kenapa? Karena ada EMA 200-nya gitu ya. Jadi secara RR lebih bagus, secara risk lebih kecil gitu ya. Jadi untuk yang area terbagus di paling bawah gitu ya. Dan planning terdekat di sini kalau di D1 ini yang paling kelihatan emang di D1 ya trennya. Kemarin sempat kita bahas dua area yang cukup penting ya. Di sini ada Drop-Base Rally dan di atas ada rally base drop. Artinya ketika dua area ini belum tertembus, maka dia akan bolak-balik di area ini. Ini terbukti ya. Kemarin itu setelah mantul di sini di Drop-Base Rally, dia mantul lagi di rally base drop. Kenapa dia mantul di sini? Kalau teman-teman cek di sini ada rally base drop. Ini udah beberapa kali mantul ya. 1 2 3 4 5 ya. 5 kali dia memantul di area ini. Artinya area ini cukup kuat ya. Dan 2 kali mantul di area bawah. Nah, jadi skenario-nya kalau emang area ini nggak mampu untuk tertembus, artinya dia memantul, masih mempertahankan harga, kemungkinan dia akan menguji ini lagi ya. Jika ini nggak mampu jebol, ya dia akan menguji ini lagi ya. Seandainya ini ternyata ini udah berkali-kali nggak fresh, ternyata jebol ya dia akan ke atas seandainya area ini nanti jebol. Tapi seandainya dia menguji ke bawah ya, menguji ke bawah ternyata area ini nggak kuat, dia akan ke bawah menuju ke area Drop-Base Rally ya. Jadi skenario-nya ada di situ ya. Secara tren dia naik, awas keseret ya. Cuman kemungkinannya kalau dia nggak mampu menembus, dia akan menguji ke Drop-Base Rally yang ada di bawahnya. Tentu nggak ada yang pasti, harga nggak ada yang tahu. Ini hanya sebuah plan, hanya sebuah sudut pandang ya. Jika teman-teman cocok ya, teman-teman bisa kaji ulang ya. Itu untuk di USD di time frame D1 ya. Di 60 ini kondisinya lagi nggak jelas. Kita akan lanjut aja ke pair yang lain. NZD-CHF ini kondisinya sekarang lagi downtrend karena harga di bawah EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di bawah EMA 200. Tapi kita nggak ada area yang cukup menarik ya. Di sini cuman ada rally base drop. Ya, sini ada rally base drop. Cuman harganya masih cukup jauh gitu ya. Kemungkinan terambilnya kayaknya masih lama, bahkan bisa aja cancel ya. Kita marking aja dulu, di sini ada rally base drop. NZD-CAD ini kondisinya sekarang lagi downtrend, cuman kita nggak ada area yang cukup menarik sementara ini. Aussie JPY nggak jelas. Euro CAD kondisinya nggak jelas.
USD CHF nggak jelas, ini banyaknya nggak jelas, saya udah charting tadi ya. GBP NZD juga nggak jelas, Aussie USD nggak jelas. Euro Aussie ini kondisinya sekarang lagi uptrend karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200. Di sini ada area rally, base rally, dan ada EMA 200-nya ya. Sini ada rally base rally. Ini cukup menarik juga ya. Sini ada rally base rally. Kalau teman-teman cek di sini ada drop base rally. Nah, ini ada DBR ya, ini ada drop base rally. Di atas ini ada rally base rally yang paling agresif ya. Jadi semakin ke bawah semakin konservatif, artinya RRT semakin bagus ya. Nah, jadi beberapa area yang cukup menarik untuk di Euro Aussie jika harga koreksi ke bawah gitu ya. Itu untuk di Euro Aussie. GBP USD trennya lagi nggak jelas. USD CAD ini udah mulai koreksi, sebetulnya downtrend cuma dia koreksi ke atas, namun kita nggak ada area yang cukup menarik. BTC USD kondisinya sekarang lagi nggak jelas trennya. Ini setelah dia memantul di area ini pernah kita bahas ya. Nah, di sini ada area ini ya, ada area rally base rally. Itu kenapa dia bisa mantul di sini ya. Mana kita nggak charting, kita showkan karena kita lagi ada acara ya. Nah, makanya kita bahas kenapa dia bisa mantul di sini, karena di sini ada rally base rally dan teman-teman lihat ini beberapa kali mantul di sini. 1, 2, 3. Nah, alasan dia mantul di sini karena ada rally base rally yang searah dengan tren, bahkan ada EMA 200-nya ya. Dia mantul, setelah itu dia koreksi lagi dan ini udah di tipe 1:1, harusnya udah ke 1:2 ya. Untuk di BTC USD sementara ini nggak ada area yang cukup menarik ya, karena ini EMA-nya udah nyebrang juga, ini udah nggak fresh, artinya ini udah nggak bisa terpakai. Kita hanya menjelaskan historis saja ya untuk di BTC USD. Aussie JPY kondisinya sekarang lagi nggak jelas, NZD JPY kondisinya lagi nggak jelas, GBP JPY lagi nggak jelas, GBP CHF lagi nggak jelas. GBP CAD lagi nggak jelas, GBP Aussie lagi nggak jelas juga, Euro NZD lagi uptrend kondisinya karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200, tapi kita nggak ada area yang cukup menarik. Euro JPY kondisinya sekarang lagi uptrend ya, lagi uptrend karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200, tapi nggak ada area yang cukup menarik gitu ya. Euro GBP juga lagi uptrend tapi nggak ada area yang cukup menarik. Euro CHF lagi sideways nggak jelas. CHF JPY kondisinya sekarang lagi uptrend karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200. Dia memantul di area rally base rally ini ya. Kalau teman-teman cek ya, di sini ada rally base rally, sebenarnya kita pernah bahas ya, kenapa dia bisa mantul berkali-kali di sini. 1 ya, 2 ya, dia bisa mantul di sini. Nah, alasan dia bisa mantul di sini ini kita bahas kemarin itu. Kenapa dia bisa mantul di sini? Karena ada EMA 200-nya yang searah dengan tren. Ya, jadi dia mantul beberapa kali dan sekarang area ini udah nggak fresh ya. Ini udah masuk lebih dari 30%, ini udah 80%. Artinya udah nggak fresh area ini ya. Dan kita nggak ada area yang cukup menarik. CAD CHF lagi nggak jelas trennya. CAD JPY lagi nggak jelas. Aussie NZD lagi nggak jelas. Aussie CHF juga lagi downtrend sebenarnya karena harga di bawah EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di bawah EMA 200. Kita WTNC dulu, marking di sini ada rally base drop. Aussie CAD lagi nggak jelas, NZD USD juga kondisinya sekarang lagi nggak jelas, dan terakhir Euro USD kondisinya juga sekarang lagi nggak jelas juga, dan kita nggak ada area yang cukup menarik ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kita akan disclaimer dulu bahwasanya apa yang kita sampaikan itu adalah sebuah edukasi semata. Jadi kita belajar bareng supply and demand. Jadi plan-plan yang kita bahas, plan-plan yang kita temukan itu bukan sebuah signal atau rekomendasi apapun. Itu adalah murni sudut pandang saya pribadi dalam melihat market.
Jadi nggak ada jaminan apapun dari saya dan resiko adalah di tangan teman-teman masing-masing ya. Teman-teman wajib untuk analisa ulang, wajib sesuaikan dengan plan dan money management masing-masing, dan trading ini punya resiko yang cukup tinggi, jadi teman-teman harus bijaksana dalam memutuskan apapun itu, dan teman-teman wajib baca disclaimer yang ada di running text ataupun yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih yang udah nonton, terima kasih yang udah subscribe. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini dan jika bermanfaat bisa bantu untuk subscribe. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bye-bye.